Kamu tahu, aku sering membayangkan kalau di tempat keramaian seperti ini, anak-anak kita berlarian sana kemari. Oh iya, ini aku punya buku baru. Pasti kamu suka membaca kan? Coba kamu baca. Iya. Nanti saja kamu bacanya di rumah nanti. Kamu kenapa sih? Kamu apa? Kamu apa? Dari kemarin, kamu seperti itu. Aku bosan dengan semua hayalan kamu. Hentikan semuanya. Aku sudah bosan, aku sudah muak. Di rentang waktu yang terjejal dan memburai, kau berikan sepasang tanganmu terbuka dan membiru enggan. Digigir yang curam dan dunia tertinggal gelap membeku. Sungguh betapa lelah dan udara yang terbakar jauh. Berita sekarang sudah pada ngawur. Semalam di wilayah kita aja udah ada kasus begal dengan 3 korban di tempat berbeda. Ada juga anak yang menuntut ibunya, bapak yang menghamili anak kandungnya. Dunia sudah morat-marit. Kamu nggak perlulah ngurusi yang jauh-jauh. Kita aja belum beres. Maksud kamu apa, Buan? Aku rasa akhir-akhir ini sudah ada yang salah dari kita. Aku capek hidup terus berpindah. Aku butuh rumah, harta, bukan hanya cinta dan kata-kata. Dari awal aku sudah memintamu untuk bersabar. Apa kau tidak percaya dengan profesiku ini? Aku bisa memberimu ibu dan bapak lebih dari sebuah rumah. Sampai kapan? Kenapa tidak kamu dengarkan saran dari bapak? Tinggalkan dunia kepenulisanmu dan cari pekerjaan yang lebih realistis dan menjanjikan. Oh, sekarang kau bilang menafkahimu dengan impian-impianku itu kau bilang tidak rasional. Kalau kau menyuruhku memilih, maaf, impianku terlalu berharga. Baiklah, kalau memang itu mau. Akhirnya kau hilang. Akhirnya kau pergi dan aku akan menemukanmu di mana-mana. Di udara dingin yang menyusup di bawah pintu, atau di baris-baris puisi lama yang diterjemahkan dari bahasa-bahasa jauh. Di
Di sepasang mata gelandangan yang menyerupai jendela rumah berbulan-bulan tidak dibersihkan, atau di balon warna-warni yang melepaskan diri dari tangan seorang bocah. Akhirnya kau pergi dan aku akan menemukanmu di jalan-jalan yang lengang, atau bangku-bangku taman yang kosong. Aku menemukanmu di salju yang menutupi kota, seperti perpustakaan raksasa yang meleleh. Aku menemukanmu di gerai-gerai kopi, udara, dan aroma makanan yang kurang atau terlalu matang. Aku menemukanmu berbaring di kamarku yang kosong, saat aku pulang dengan kamera, dan kepala berisi orang-orang murung yang tidak kukenal. Kau sedang menyimak lagu yang selalu kau putar, buku cerita yang belum kelar kau baca, terlungkup bagai bayi tidur di dadamu. Tidak sopan katamu, mengerjakan hal lain sambil menyimak kesedihan dinyanyikan. Akhirnya kau hilang, kau meninggalkan aku, dan kenangan kini satu-satunya masa depan yang tersisa. Tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam, menuju pagi yang dingin. Hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Saya. Ya Mbak, mau pesan apa? Hari ini kita ada menu spesial, hot coklat with strawberry bread. Mbak? 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 Kau tahu kenapa aku memanggilmu Senja? Jadi Tuan, kau mau menceritakan kenapa kau memanggil Senja? Tidak. Kau hanya perlu memahami apa itu senja. Warnanya merah dan keemas-emasan, tenggelam. Nah, justru disitulah banyak penyair menggilainya. Termasuk kamu? Andai kau tahu, kalau di punggungmu itu selalu tersimpan senja. Di punggungku? Tidak, sepertinya aku menceritakan Tuan. Nah, aku ingat kalau di sini ada menu spesial. Itu hanya bisa dipesan satu kali seumur hidup. Namanya rembulan dalam cappuccino. Kau ini ada-ada saja. Sudah, berhenti berhayal. Jangan lanjutkan lagi hayalan-hayalanmu itu. Pokoknya kamu harus mendapatkan menu itu. Lihat Senja, menu ini sudah kau dapatkan. Sebentar. Aku ada telepon bentar. Tapi Senja, rembulan ini. Mbak. Ya? Mau pesan apa? Kok ngelamun? Saya pesan rembulan dalam cappuccino. Maaf, rembulan dalam cappuccino? Iya, masih ada kan? Lalu mataku merasa malu, semakin dalam ia malu kali ini. Kadang juga ia takut, tak kalah
Aku nggak tahu ini pertanda apa. Tapi yang jelas, menu kita rembulan dalam cappuccino dipesan oleh seorang perempuan. Kamu serius? Yang mana orangnya? Pokoknya, kamu harus bikin kopi itu. Akhirnya, setelah 10 tahun kafe ini berdiri, baru sekarang menu itu dipesan. Aku yakin, bos akan menurunkannya karena sudah bosan melihat nama menu itu. Lagi pula, sepertinya sudah tidak ada lagi yang membutuhkan rembulan. Lihat deh perempuan itu. Kira-kira dia bakal makan rembulan itu nggak? Ya, kayak dia waktu menelan bulan gitu lah. Cappuccino ini dingin tapi panas, panas tapi dingin. Segala sesuatu tidak selalu seperti tampaknya. Mas, tolong cappuccino ini dibungkus. Pada suatu hari nanti jasadku takkan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara larik-larik sajak ini kau akan tetap ku siasati. Rembulan. Setiap kali aku duduk di sini, biasanya ada rembulan. Bintangnya rembulannya kok nggak ada ya sayang? Tapi apa yang selalu ada dan kita lihat bisa hilang dan pergi dari kita. Pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini kau takkan kurelakan. Mas, rembulan dalam cappuccino satu. Oh, menu itu sudah tidak ada lagi, Tuan. Seorang perempuan sudah memesannya seminggu lalu. Apakah Tuan tidak memperhatikan bahwa seminggu ini sudah tidak ada lagi rembulan? Perempuan? Istri saya? Maaf, maksud saya bekas istri saya. Dia datang ke sini sendirian. Duduk di samping pintu, wajahnya terlihat sendu. Wah, pasti dia. Dasar. Apa sih yang tidak ingin ditelannya dari dunia ini? Apakah dia makan rembulan itu? Tidak, Tuan.
kalau perempuan itu istri tuan, bekas istri tuan, kemungkinan rembulan itu bisa Anda miliki. Maksudnya? Perempuan itu tidak memakannya tuan. Dia minta rembulan itu dibungkus. Dibungkus? Ya tuan. Dia hanya memandanginya berjam-jam. Bahkan perempuan itu mengaduk-aduk rembulan dalam cappuccino itu tuan. Dan menyeruputnya sedikit demi sedikit, tetapi tidak menyentuh rembulan itu sama sekali. Perempuan itu hanya memandanginya saja berjam-jam sambil sesekali membuka air mata. Itulah sebabnya kenapa kepala dapur tidak menunda untuk mencoret menu rembulan dalam cappuccino ditunda. Kalau perempuan itu muncul lagi, tolong katakan, saya juga mau rembulan itu. Baik tuan. Dan tolong jangan panggil saya tuan, seperti drama saja. Tidak ada lagi rembulan di langit. Tidak pernah terbayangkan akan terjadi betapa tiada lagi rembulan di langit malam. Namun, di kota cahaya, siapakah yang masih peduli rembulan itu ada atau tidak? Yang masih peduli hanya orang-orang romantis. Iya. Yang peduli rembulan itu ada atau tidak hanya orang-orang romantis atau pura-pura romantis. Aku tidak lupa. Nasib yang sebetulnya jamak pula dialami siapapun juga di muka bumi yang sebesar merica. Namun kurasa kiamat memang sudah tiba. Apa yang ayah bilang? Sekarang terbukti. Semua orang tua pasti mengharapkan anaknya bahagia. Jika dulu kau menuruti apa kata ayahmu, nasibmu tidak akan seperti ini, nak. Apa yang kamu harapkan dari seorang penulis? Tidak ada jaminan untuk kebahagiaan. Sudah, ceraikan saja dia. Kau masih muda. Tapi ya... Tapi apa? Hidup tidak sekedar angan-angan. Dan cinta hanya sekedar kebiasaan. Mimpi suamimu terlalu tinggi hingga dia lupa jalan untuk kembali. Sudah. Sekarang ceraikan saja dia. Laki-laki tidak hanya satu. Kamu harus tahu itu. Banyak orang lain harus hidup dengan gambaran bagaimana ayahnya diambil dari rumahnya di tengah malam buta. Kamu tahu, rembulan itu berada di punggungmu sekarang, tersimpan dan terbungkus di dalam ransel. Apa kau berikan saja kepada bekas suamimu itu? Yang kau ketahui, selalu bercita-cita memesan rembulan dalam cappuccino. Kalau mau kan banyak cappuccino instan di dalam lemari dapur. Ya, meskipun kau yang lebih tahu tempat itu daripada dia. Dan meski rembulan di punggungmu sekarang sebesar bola basket, nanti kalau mau dimasukkan cangkir akan menyelesaikan diri sebesar bola pingpong. Kau dan dia sebetulnya sama-sama tahu hukum tentang rembulan itu. Ya, itu cuma cerita masa lalu. Aku bingung. Apa akan aku buang saja rembulan itu ke sungai? Seperti membuang suatu masalah agar dia tidak pernah kembali lagi. Setiap orang mempunyai peluang untuk bernasib malang.
Tapi kenapa aku harus jadi pengecualian? Sepertinya kau sedang mencurigai dirimu sendiri ya? Jangan-jangan kau hanya mewajibkan dirimu berduka. Padahal perpisahan itu membuat peluangku untuk bahagia terbuka seluas alam semesta. Mas? Ya, Mbak. Ini, aku kembalikan rembulannya. Tapi, Mbak, segala sesuatu yang tercipta dalam hidup selalu membawa alasan. Begitu pula kepergian. Ada yang tumbuh pada sesuatu yang gugup, ada pula yang datang pada sesuatu yang hilang. Tidak akan berhenti sampai di sini, karena aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Akan kunikmati engkau, engkau, dan engkau. Bersamamu dalam hujan dan malam gelap, tapi aku tak bisa melihat matamu. Aku ingin berdua denganmu di antara daun. hot coklat with strawberry bread. Mbak, apa kamu tidak percaya dengan profesiku ini? Sampai kapan? Di rumah, Riti. Apa kamu tidak percaya dengan profesiku ini? Sampai kapan? Di rumah, Riti. Balik aku tahu Beli aku bisa. Action atau gadget ini? Sekarang sekarang kau bilang impian-impianku itu bilang tidak.